kolam koi Bang Pepe sendiri. Oke, kenalin Bang Pepe. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepe dari Kuningan. Untuk review ikan kolam sendiri, kita akan bakal konsultasi ke Bang Pepe yang mungkin udah punya kolam sendiri. Bang, ukurannya berapa kalau boleh tahu? Ukuran kolam lebarnya sekitar 150. Kedalaman untuk lebar. Untuk lebar 150, panjang sekitar 250, kedalaman paling 70 cm. 70 cm. Ya. Ini teh kolam udah berapa lama, Bang? Kolam ini udah sekitar 1 tahunan lah, 1 tahun. Oh iya. Dengar-dengar katanya kolam ini tuh pernah ada masalah untuk masalah perombakan sendiri udah 2 kali ya katanya? Iya, betul. Saya ini kolam udah 2 kali rombak. Yang pertama memang ukuran tetap segini, cuman kedalaman hanya 40 cm. Itu tuh bermasalah, Bang? Apa Bermasalah banget. Karena koi kan nyesuaiin suhu gitu ya. Lebih dalam jauh lebih bagus gitu. Untuk minimal kedalaman sendiri 1,20 meter lah, cukup lah untuk kolam koi. Untuk idealnya semeter 20 tuh Iya, udah ideal. udah bagus lah. Berarti untuk masalah pertama tuh biasanya di kedalaman ya? Iya. Untuk penghobi pemula kolam koi gitu ya, biar enggak 2-3 kali bongkar gitu. Kalau misalkan pengen bikin kolam ya lebih baik langsung dalam aja gitu. Biasanya di maksimal ada nggak, Bang? Biasanya untuk kolam sendiri Maksimal kedalaman gitu. Ya untuk koi sendiri lebih dalam lebih bagus gitu. cuman mungkin resiko pembuatan ya. Nah gitu. Jadi kan kita udah jelas untuk kolam sendiri, untuk kolam koi lebih ideal di minimal 1,20 meter. 1,20 meter. Itu tuh perombakan tuh biasanya makan waktu berapa, Bang? Paling 7-10 harian lah, kalau misalkan tergantung orangnya juga ya. Lebih baik dibikin sama yang lebih ahli gitu, biar lebih cepat gitu. Karena dulu saya bikin ini sama tukang bangunan gitu. Bukan di bidangnya Ya, bukan di bidangnya, kebetulan saya belum ngerti. Terus yang tukang bangunan ya Angkat aja. ala kadarnya gitu. Untuk kolam sekarang saat ini apakah udah emang enak untuk posisi ikan sendiri, apakah bakal ada perubahan sendiri, Bang? Kepengennya sih kalau ada rezeki gitu ya, pengen Bongkar. dibongkar lagi, digedein lagi, didalemin lagi gitu. Nanti masih banyak PR sendiri ya, Bang? Masih banyak sekali. Untuk saat ini ya saya lebih ke penikmat sih sebenarnya, menikmati keindahan koi gitu ya, bukan ke penghobi gitu. Kalau penghobi kan otomatis koi harus bagus, kolam bagus gitu. Saya lebih menikmati koi aja gitu ya. Oke, untuk rata-rata kan untuk kolam koi biasanya ada masalah di chamber, Bang. Untuk chamber sendiri sih Abang gimana di sini? Chamber ya kebetulan kebanyakan masalah di chamber gitu ya. Yang harus diperhatiin sebetulnya 3 chamber cukup. 3 chamber cukup gitu. Chamber pertama berisi filter mekanis. Mekanis itu bisa dari nelayan, bisa paranet atau jetmet atau spon gitu ya. Untuk filter kedua filter biologi gitu ya, harus lebih dibanyakin yang filter biologi itu gitu. Yang terakhir berarti untuk pompa ya? Untuk pompa. Terus kalau misalkan ada waterfall, bolehlah dikasih di waterfall tuh dikasih pH buffer gitu, misalkan oyster atau karang jahe gitu. Untuk di sendiri kan untuk masuknya outdoor atau indoor, Bang? Soalnya kan di atas masih ada ya, ada tutup. Iya, kalau masuk berarti semi indoor atau outdoor ya. Kebetulan ya kalau kena hujan gede juga emang kena hujan juga gitu. Untuk ikan sendiri, Bang, soalnya kan dengar-dengar untuk outdoor sendiri biasanya kena air hujan tuh
ikan banyak stres atau gimana, itu emang benar ngaruh dampak enggak? Yang lebih ngaruh itu yang ketika air hujan jatuh ke genting lalu masuk ke kolam gitu. Oh, itu yang paling- Itu yang paling bahaya gitu. Soalnya di genting kan banyak debu, banyak kotoran gitu masuk ke kolam. Kalau misalkan untuk kolam yang outdoor sendiri tanpa kanopi, maksudnya tanpa kecipratan air dari genting itu aman sih. Paling setelah hujan kasih garam atau apa. Antisipasinya seperti itu ya? Iya. Oke. Berarti untuk kolam sendiri ini mungkin masih dalam proses 80% ya, soalnya Iya. bakal ada tambahan lagi. Iya. Soalnya untuk pemula sendiri kebanyakan orang bikin kolam tuh ngikutin kolam-kolam kayak kolam-kolam biasa ya. Iya, harusnya lebih diperhatiin lagi lah. Lebih apa namanya, kalau misalkan mau buat kolam ya mending dikasih ke yang ahli di bidangnya gitu, biar enggak ngeluarin lagi budget buat perombakan segala macam gitu. Sayang juga sih kalau mati ya, kalau Iya. kami kan ya. Untuk kolam ini sendiri bang, biasanya populasi diisi berapa? Kalau Ini kebetulan saya lebih dari 20 ekor ini. Adalah lebih dari 20 ekor, cuman saya kebanyakan beli ikan mending yang kecil-kecil sih. lebih enak Eh, kecil ya. Iya, saya pengen lihat prosesnya, perkembangannya. Ini paling gede yang ini, Itu ikan kolam berapa? sekitar 35 sentian gitu. Ikan pertama saya gitu yang selamat dari maut gitu ya. Kebetulan dulu pernah ada insiden beli ikan dari luar karena belum ngerti. Oh, iya. Untuk penanganan ikan sendiri bang, untuk di awal kan biasanya baru beli, Ya, apakah langsung dimasukin ke kolam atau seperti apa bang? harusnya dikarantina dulu lah 3 sampai 1 minggu gitu. Kalau misalkan ikan dari luar, misalkan dari Blitar atau dari Tulung Agung dari mana gitu, lebih baik ya dikarantina dulu gitu. Berarti seperti ini ya bang ya, kalau boleh tahu ya. Ini ikan baru kan? Itu kebetulan ikan sakit. Oh ikan sakit, berarti Iya. sama aja ya karantina ya? Sama, harus ada ikan sakit, kelihatan sakit itu harus cepat dipindahin gitu biar nggak nyebar ke yang lain gitu. Berarti ikan sakit mending diangkat Ya, dulu, biar dipisahin, nyebar ya? dipisahin. Berarti untuk segini udah jelas ya, mungkin untuk masalah ukuran kolam ataupun kedalaman kolam. Untuk masalah chamber sendiri, abang kan udah bilang ya, ada dua kebutuhan mekanis sama biologis. Nah untuk pesan sendiri bang buat pemula-pemula yang baru masuk ke dunia koi gitu, ada pesannya nggak bang? Pesennya ya apa ya, lebih baik piara airnya daripada ikannya gitu, karena ikan koi itu tergantung di airnya sehat, airnya bagus, bening, pasti ikan sehat. Satu lagi, air bening belum tentu sehat dan air keruh juga belum tentu tidak sehat. Lebih baik ya diperhatiin, dipiara airnya daripada ikannya gitu. Berarti untuk pengaruh air sendiri bang, kalau boleh tahu, yang paling berpengaruh buat ikan koi sendiri itu apa? Kalau boleh tahu, yang apakah entah itu, kan kebanyakan orang ada yang parameter airnya itu diukur pH-nya berapa, Ya. ataupun segala macamnya ya. Untuk abang sendiri yang sekarang udah masuk di dunia koi, biasanya yang paling perhatiin apa? Ya paling saya sering-sering backwash, Before sering-sering dripping aja. buat perawatan ya. Iya, sering-sering dripping sih. Yang paling ini mah paling dripping ya, drippingnya kenceng gitu. Misalkan 10 sampai 15% air ganti tiap hari. Gitu. Untuk sejauh ini cukup jelas untuk masalah kolam Bang PP, mungkin pernah ada perombakan untuk karena dia masih baru, karena untuk masalah kedalaman ataupun masalah filtrasinya mungkin dia belum banyak belajar. Iya. Karena emang baru ya bang. Iya, betul. Kebetulan saya baru banget ini, baru sekitar ya kolam ini juga 1 tahunan lah gitu. Untuk penghobi baru, untuk yang masuk dunia koi, mungkin lebih sebelum masuk ke bikin kolam lebih banyak sharing dulu sama yang Iya, udah betul. pengalaman yang udah Iya. punya ya, Betul. supaya nggak kejadian sama kayak Bang PP ngeluarin uang 2 kali buat Iya. bongkar lagi.
buat ikan mati. Iya. Ya, kita juga nggak mau misalnya hobi jadi malah bikin beban. Nah, Oke. Cukup jelas untuk sampai di sini sih buat pengalaman Bang Pepe. Makasih udah sharing. Untuk masalah perawatan ikan ataupun bikin kolam itu barangkali berguna buat para viewers sendiri. Ya. Buat saya pribadi pun menambah pengalaman ataupun menambah ilmu ya. Untuk segitu sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Jangan lupa nyalain tanda lonceng supaya lebih update tentang video-video kita. Makasih. See you.